Halo, apa kabar? Pernah nggak sih sebagai orang tua kita itu khawatir waktu melihat ada kekurangan di anak kita? Nah, hari ini kita akan coba ubah cara pandang itu. Kita akan sama-sama menemukan kejeniusan unik yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam diri mereka. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bongkar yang namanya perangkap perbandingan. Lalu, kita akan belajar untuk fokus pada cahaya dan menemukan kekuatan tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap kelemahan. Setelah itu, kita akan bahas strategi tumbuhkan dulu, poles kemudian, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bisa membawa kita pada hidup yang bermakna. Nah, pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat kita para orang tua. Wajar banget kok kalau kita kadang cemas, kadang gelisah pas lihat anak kita kayaknya beda dari yang kita bayangkan atau beda dari standar di luar sana. Perasaan ini manusiawi sekali. Jadi, sebenarnya rasa khawatir itu datangnya dari mana sih? Yuk kita coba telusuri akarnya di bagian pertama ini. Perangkap perbandingan. Ini nih, sebuah jebakan yang sering banget kita nggak sadari. Kita tuh sering banget secara nggak sadar ngukur-ngukur anak kita. Padahal kan setiap anak itu unik, punya jam biologisnya sendiri, punya jalannya sendiri. Ibaratnya kita nggak bisa maksa bunga mawar buat mekar secepat bunga matahari kan? Masing-masing punya musimnya sendiri, punya waktunya sendiri untuk bersinar. Dan ini bukan cuma teori loh, coba deh kita lihat sejarah. Para sahabat Nabi misalnya, apa semuanya harus jadi penghafal Al-Quran yang hebat? Nggak juga, ada yang jago strategi perang, ada yang otaknya encer buat urusan administrasi, bahkan ada yang jadi penyair. Ini bukti nyata kalau nggak ada tuh yang namanya cetakan tunggal buat jadi orang hebat, justru keunikan itulah kuncinya. Oke, kalau masalahnya itu perbandingan, terus solusinya apa dong? Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Sebuah pergeseran kecil dalam cara pandang, tapi dampaknya luar biasa, yaitu fokus pada cahaya. Ini dia filosofi utamanya. Kalau kita fokus sama cahaya di dalam diri anak kita, cahaya itu bakal makin besar, makin terang, sampai akhirnya nerangin semua sisi gelapnya. Jadi, kelemahan-kelemahan itu bukan dihilangkan, tapi jadi nggak relevan lagi saking terangnya kelebihan dia. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata yang keren banget. Coba bayangin seorang anak kecil. Dia pendiam, terus bicaranya agak kurang lancar atau cadel. Kira-kira, apa yang bakal kita lakuin sebagai orang tua? Nah, inilah yang bisa kita sebut prinsip Habibie. Waktu kecil, beliau itu pendiam dan cadel, tapi orang tuanya nggak pusingin soal cara bicaranya. Mereka fokus ke satu hal, otaknya yang luar biasa brilian. Dan hasilnya, kita semua tahu, beliau jadi insinyur pesawat terbang jenius yang diakui dunia. Pada akhirnya, siapa yang ingat cara beliau bicara? Yang kita ingat adalah karya-karyanya yang mengubah sejarah. Ada nasihat bijak banget nih yang bisa langsung kita praktikan. Jadilah pencatat kebaikan anak kita. Tiap kali dia melakukan hal baik, sekecil apapun, catat. Di kepala atau bahkan di kertas. Sebaliknya, kalau dia bikin salah, anggap aja itu kayak tulisan yang bisa dihapus. Lupakan. Ini soal pilihan sadar kita setiap hari. Sekarang kita sampai di bagian paling seru, paling praktis. Gimana caranya kita ngubah label-label negatif yang mungkin udah terlanjur nempel di anak kita jadi potensi yang luar biasa. Yuk kita coba reframing bareng-bareng. Misalnya ada ibu yang pusing karena anaknya dianggap cengeng atau baperan. Gampang banget tersentuh, gampang nangis. Tapi suatu hari, di ulang tahun pernikahan orang tuanya, si anak ini nulis puisi yang indah banget yang bikin semua orang terharu. Ternyata kepekaannya itu bukan kelemahan, itu adalah bibit seorang sastrawan, seorang penulis hebat. Terus gimana kalau anaknya cerewet, ngomong terus nggak berhenti-berhenti? Wah, bisa pusing ya. Tapi ada seorang ayah yang cerdas. Bukannya nyuruh anaknya diam, energinya itu disalurkan. Anaknya diangkat jadi manajer humas keluarga. Tugasnya, nelpon kakek nenek setiap minggu buat ngasih kabar. Tuh kan, bakat komunikasinya jadi terasah. Nah, ini nih yang sering bikin kita pusing. Anak yang keras kepala. Susah dibilangin, tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Sifat keras kepala itu kan sebenarnya cikal bakal dari keteguhan pendirian. Kalau diarahkan dengan benar, ini bisa jadi modal buat jadi pemimpin yang kuat, yang gak gampang goyah. Dan gimana dengan anak yang terlalu cair atau so akrab? Gampang banget bergaul sama siapa aja, kadang kita sampai khawatir ya. Padahal itu adalah kecerdasan sosial yang luar biasa. Kemampuan buat nyambung sama orang lain itu aset loh. Bisa jadi modal jadi duta besar, negosiator, atau apapun yang butuh keahlian membangun jembatan antar manusia. Oke, kita udah tahu nih potensi-potensi tersembunyi itu. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus mulai membentuknya? Nah, urutannya ini penting banget.
Makanya di bagian ini, kita akan bahas prinsip tumbuhkan dulu, poles kemudian. Siram dulu benihnya, baru nanti kita bentuk pohonnya. Intinya begini, fondasinya harus kuat dulu. Dan fondasi itu adalah konsep diri yang positif. Anak harus merasa percaya diri, merasa diterima dengan segala keunikannya. Kalau fondasi ini udah kokoh, baru deh aturan dan disiplin itu kita berikan. Jadinya, aturan itu membangun, bukan malah meruntuhkan. Jadi urutannya itu krusial banget. Dari usia 0 sampai kira-kira 6 tahun, tugas utama kita adalah menyirami, memupuk, dan menguatkan keunikan mereka. Biarkan mereka jadi diri mereka sendiri. Nah, baru setelah usia 7 tahun, kita mulai kenalkan disiplin yang lebih formal. Dengan begini, aturan itu nggak akan membunuh jiwa mereka, tapi justru jadi panduan buat mereka bersinar dengan cara mereka sendiri. Sekarang, coba kita tarik lebih luas lagi. Prinsip yang kita bahas dari tadi itu ternyata nggak cuma berlaku buat ngurusin anak loh. Ini juga relevan banget buat cara kita menjalani hidup kita sendiri. Metafora ini dalam banget ya. Bunga itu tumbuh karena hujan, bukan karena petir. Artinya, pertumbuhan sejati itu datang dari proses yang menenangkan, yang konsisten, yang memberi nutrisi. Bukan dari teriakan, paksaan, atau ambisi yang berisik. Ini soal memperdalam makna hidup kita, bukan cuma meninggikan suara kita. Ini seperti persimpangan jalan dalam hidup. Kalau tujuan kita adalah mencari makna, mengejar passion, biasanya uang dan rezeki itu akan ikut datang. Tapi sebaliknya, kalau yang kita kejar cuma uang, seringkali uangnya malah hilang dan maknanya nggak pernah ketemu. Jadi, uang itu seharusnya jadi efek samping dari hidup yang bermakna, bukan tujuan utamanya. Dan ini bukan sekedar teori, ada sebuah kisah peringatan yang nyata. Bayangin, lulusan-lulusan universitas yang pinter, mereka ngejar gaji gede, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain cuma demi tawaran yang lebih tinggi. Mereka nggak pernah membangun keahlian yang mendalam. Apa yang terjadi? Saat usia mereka 50-an, mereka digantikan sama yang lebih mudah, yang lebih murah. Karir mereka hancur, karena dari awal, fondasinya bukan makna, tapi cuma angka di slip gaji. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kelemahan apa, baik di dalam diri kita sendiri atau di anak kita yang jangan-jangan sebetulnya adalah sebuah kekuatan super yang lagi nunggu buat diaktifkan? Mungkin sifat keras kepala itu sebenarnya adalah jiwa kepemimpinan. Mungkin kebaperan itu adalah empati seorang seniman. Coba temukan kekuatan super itu. Sampai jumpa di lain kesempatan.